Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel sel yang tidak terdeteksi sekalipun, mereka beyond yang hidup dan mereka berzikir kepada Allah. Maka tak kala berzikir, kita terdengar olehnya, ia pun menyukai, ia pun menyenangi. Subhanallah, sehingga jadi ketenangan, kesehatan, dan dawa mengobati tubuh kita, karena sel-selnya jadi hidup. Yang tadinya lumpuh, sakit, hidup kembali. Karena itu zikir itu syifa wa rahmat. Syifa menyembuhkan penyakit jasmani, rahmat menyembuhkan penyakit rohani. Allahu Akbar. Maka itu diantara lafaz al-asma'ul husna saat ya mujib. Silakan berdoa masing-masing. Ada jamaah anak muda dari Cirebon itu kena penyakit AIDS, yang sebenarnya ada juga obatnya, cuma belum ketemu saja Bang ya. Allah mesti ciptakan penyakit ada obatnya. Sudah pesimis, bahkan putus asa, keluarganya hanya menunggu kematian. Arifin sampaikan pada beliau, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Langit bumi semua hati keadaan, sehat sakit di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Yakin Allah yang hidupkan, Allah yang matikan, Allah yang mendatangkan sakit, Allah yang menyembuhkan. Yakin, yakin. Tanamkan di hati bahwa ada keyakinan itu. Bertobatlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sungguh-sungguh taat. Bangunlah di tengah malam, berdoalah, bicaralah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, sungguh-sungguh mohon kepada Allah. Ia lakukan itu, ia bertaubat, ia minta ampun kepada Allah, ia berikrar dari maksiat, berhenti dari maksiat, ia berikrar untuk tidak mengulangi maksiat lagi. Astaghfirullah, summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasan. Apa yang terjadi? Subhanallah, Allah Asy-Syafi' Maha Penyembuh. Allah sembuhkan beliau. Allahu Akbar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada lagi seorang ibu yang 13 tahun tidak hamil. Dokter sudah kayaknya tidak mungkin menurut kedokteran. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla Jalaluhu. 13 tahun. Kemudian ia berzikir, ia bertaubat, ia sungguh-sungguh taat kepada Allah. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ajaib. Karena saatnya mujib, biasanya Arifin kasih kesempatan semua jamaah berdoa masing-masing, ya kan? Manfaatkan itu. Karena doa hamba yang berzikir, ataitu abdalu ma'utiya sailin, aku kabulkan lebih cepat daripada orang berdoa tanpa berzikir. Karena setiap zikir, tadi Ustaz Fadlan menyampaikan, taqarruban ilallah, tangga mendekat kepada Allah. Makin banyak zikirnya, makin dekat dia dengan Allah. Lalu dia mohon, maka lebih cepat Allah kabulkan daripada orang berdoa tanpa berzikir. Apalagi dalam doa bersama, la yastami mala fayadu ba'du fa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allah du'ahum. Tidaklah sebagian kaum berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. Dan dalam majelis zikir mengundang perhatian para malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bima yasna. Malaikat senang sekali membentangkan sayapnya, membangga-banggakan mereka yang membangga-banggakan Allah, mendoakan dan mengaminkan doa
mereka yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Karena itu doanya mustajab. Allahu Akbar, wallahil hamd. Hamil hanya 2, anaknya Arifin kasih nama. Itulah hikmah bagi mereka yang sungguh-sungguh berzikir pada Allah. Jadi dawa, jadi obat. Kita ini bisa syirik kalau menganggap bahwa hanya ini yang menyembuhkan, hanya dokter ini, hanya tabib ini yang menyembuhkan, hanya obat ini. Bang Fatah, ini ada istri Arifin hadir. Ketika anak Arifin salah step, Arifin lagi di kamar, tiba-tiba mendengar di luar teriakan istri, kemudian yang kerja di rumah, dokter, 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 gitu. Karena saat melihat anak seperti itu, semua berpikir hanya dokter. Padahal mungkin hal yang sama dokter juga kalau lihat anaknya seperti itu juga mungkin ke dokter juga kan. Dokter juga. Apa yang Arifin lakukan? Arifin berobat pada Allah. Tarik anak, Arifin pegang. Sejadah selalu terbuka di rumah Arifin. Karena baru saja sholat duha. Dan memang selalu terbuka supaya energi ibadah melihat kamar itu selalu bangkit. Bahkan di samping sejadah ada kain kapan supaya mengingatkan kematian terus. Di atas sejadah itu, ya Rabb, anak ini amanah Engkau kepada hamba. Hamba mohon, hamba yang Kau beri amanah ini mohon, ya Rabb, Engkau syafi', Engkau menguasai segala-galanya. Langit bumi di tangan Engkau, keadaan anak hamba di tangan Engkau. Duhai ya Rabb, Maha Penyembuh, sembuhkan putri hamba ini ya Rabb. Subhanallah, keyakinan penuh, seperti bicara dengan saudara kita. Allah lebih dekat lagi daripada kita dekat dengan makhluk Allah. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Subhanallah, melek, amin, langsung pulang. Alhamdulillah, sampai saat ini mudah-mudahan seterusnya tidak pernah step lagi. Keyakinan dalam berdoa, keyakinan dalam berzikir, dakwah. Karena itu zikir bukan hanya lisan. Lisan ini terjemahan karena hatinya beriman kepada Allah dan akalnya berilmu kepada Allah. Makin kuat imannya, makin luas ilmunya, makin dia mengenal Allah, makin hebat zikirnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hanya orang-orang cerdas yang berzikir. Coba buka Ali Imran ayat 190 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, atau berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, semua ini Kau ciptakan dengan tidak sia-sia. Maksud Kau dari berbuat sia-sia. Karena itu selamatkanlah kami dari azab neraka. Subhanallah. Allahu Akbar. Makin cerdas seseorang, makin ia mengenal Allah, makin kuat imannya, makin hebat zikirnya kepada Allah, dan terjaga. Karena itu hari ini selalu wasiat tuh Pak Haji Ridwan, Pak Haji Ahmad, sebelum tidur selalu Arifin menulis hikmah Facebook ya, pepatah, selalu wasiatnya, sahabatku, sebelum rehat jangan lupa berwudu, berdoa, berzikir, dan berazam untuk salat malam. Sebelum tidur berwudu. Nah, orang kalau sedang berwudu, energinya positif, tiban nafs. Coba biasakan wudu, maunya zikir, maunya ibadah, maunya amal saleh, maunya taat. Apalagi dalam terapi ya Bang ya, pengobatan tentu selalu berwudu, apalagi dakwah. Dulu Bang Fadlan di pesantren, Kiai pertanyaannya sederhana, tapi sampai sekarang nggak lupa. Itulah kalau ulama-ulama salaf ya, ulama-ulama saleh, ulama-ulama istiqomah, itu kalau ngomong nancep. Pertanyaan sederhana, enggak kamu wudu, engkau berwudu? Lah, apa kata beliau? Nekat. Kalimat itu mengiang-iang, nekat. Udah tahu kematian pasti dan datang sekonyong-konyong, kok nggak siap dengan berwudu? Tuh, makanya kita selalu zikir doa, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir. Allah menyukai hamba yang merengek-rengek, bahkan mendikte dalam berdoanya. Innallaha yuhibbu du'al mulihin. Dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, wafat, Allahu Akbar. Nah, itu diantara hikmah zikir. Nanti wafatnya berzikir dia. Imam Ghazali menyebut mautun nas fi hubbihim wa adatihim. Matinya manusia berdasarkan kesukaannya dan kebiasaannya. Matinya manusia berdasarkan kesukaannya dan kebiasaannya. Yang suka mancing nanti matinya saat mancing. Hati-hati. Lagi mati dia. Yang suka ngebut matinya saat ngebut. Yang hobinya main golf mati. Boleh sebenarnya, tapi jaga wudu, zikir. Main golf boleh, zikir, Allahu Akbar, berwudu, selamat, energinya positif, tidak mau maksiat dia. Naik motor silakan, wudu, zikir, oh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, nggak mau ngebut, pemaaf dia. Ya, banyak buka jalan. Kalau yang nyebrang, ya berhenti sebentar, kasih kesempatan yang nyebrang. Subhanallah. Subhanallah.